Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkia dengan NIM H0523524. Di sini merupakan video pembelajaran mengenai bab 7, 8, 9, 10 buku dari Belajar dan Pembelajaran. Bab 6 membahas mengenai teori belajar behaviorisme. Teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Behaviorisme adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori ini menekankan peran stimulus dan respons dalam proses belajar, serta pentingnya penguatan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Adapun prinsip-prinsip dari teori behaviorisme. Yang pertama, belajar adalah perubahan perilaku. Kedua, perilaku dipengaruhi oleh stimulus dan respons. Ketiga, penguatan penting untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Keempat, hukuman dapat digunakan untuk melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Dan kelima, belajar adalah proses yang berkelanjutan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kekurangannya, terlalu menekankan pada peran lingkungan dan mengabaikan peran internal individu dalam belajar. Yang kedua, kurang memperhatikan proses kognitif yang terlibat dalam belajar. Yang ketiga, berpotensi untuk digunakan secara manipulatif untuk mengendalikan perilaku individu. Adapun kelebihannya, mudah dipahami dan diterapkan, efektif untuk mengubah perilaku yang spesifik, dan berfokus pada hasil yang dapat diamati. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Penggunaan teknik pengkondisian klasik seperti memberikan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Kedua, penggunaan teknik pengkondisian operan seperti memberikan poin atau pujian kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, ada pemanfaatan sistem token, di mana siswa mendapatkan token untuk perilaku yang baik dan kemudian dapat menukarkan token tersebut dengan hadiah. Pembelajaran berpijak pada teori belajar behaviorisme. Pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Ciri-ciri pembelajaran behaviorisme. Yang pertama, penekanan pada pengamatan. Kedua, peran guru sebagai pengatur stimulus. Ketiga, penggunaan penguatan. Empat, pembelajaran tekstur. Kelima, penilaian berbasis performa. Bab 7 membahas mengenai teori belajar kognitif. Teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Teori belajar kognitif merupakan salah satu teori belajar yang berfokus pada proses internal individu dalam belajar. Teori ini menekankan bagaimana individu memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi baru. Adapun prinsip-prinsipnya. Yang pertama, pengetahuan yang sudah dimiliki individu berperan penting dalam proses belajar. Kedua, belajar adalah proses yang aktif. Individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi, strategi belajar, dan lingkungan belajar. Aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Pertama, gunakan strategi pembelajaran aktif. Kedua, atur pembelajaran sesuai dengan skema pembelajaran. Ketiga, gunakan pengulangan dan latihan. Yang keempat, berikan umpan balik yang informatif. Bentuk pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan pada bagaimana manusia memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Berdasarkan teori ini, pembelajaran yang efektif terjadi ketika pembelajaran secara aktif terlibat dalam proses belajar dan membangun pemahaman mereka sendiri. Bagian C atau bab 7 membahas mengenai teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memandang proses belajar sebagai suatu aktivitas membangun pengetahuan secara aktif oleh individu. Pengetahuan baru tidak diterima secara pasif, melainkan dikonstruksi berdasarkan pengalaman, interaksi dengan lingkungan, dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, adapun prinsip-prinsipnya. Yang pertama, pengetahuan dibangun secara aktif. Pengetahuan berakar pada pengalaman sebelumnya. Belajar adalah proses yang berkelanjutan, dan belajar adalah proses yang bersifat sosial. Aplikasi teori belajar
konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis penemuan. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Dan keempat, pembelajaran reflektif. Bagian D atau bab 9 membahas mengenai teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme. Teori belajar humanisme merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan pribadi dan aktualisasi dari individu. Pendekatan ini berlandaskan anggapan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk belajar dan berkembang dengan baik jika diberikan lingkungan yang kondusif dan suportif. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama, fokus pada perkembangan pribadi dan aktualisasi dari individu. Kedua, membangun lingkungan belajar yang kondusif dan suportif. Yang ketiga, memfasilitasi keterlibatan aktif individu dalam proses belajar. Yang keempat, memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru dan murid. Aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah. Yang pertama, penggunaan portofolio dan penilaian autentik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, pembentukan komunitas belajar yang kolaboratif. Dan yang keempat adalah pemberian penghargaan atas usaha dan pencapaian individu. Itulah tadi video pembelajaran mengenai tentang teori-teori belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.